Oh my god, $242 million. Do you know how much money that is? Ballin' like it's game time. Locked in when it's game time. Yeah, I'm ballin' like it's game time. Halo semuanya, anak-anak ya yang berjuang mati-matian untuk mendapatkan restu orang tua, gimana kabarnya? So, malam ini saya datang ya lagi dengan kasus yang menurutku ini bisa dibilang seru ya. Dimana kasus yang bakal saya bahas ini itu terkait dengan Bitcoin guys. Yang dimana kita tahu saat video ini dibuat, nilai satu koinnya dari Bitcoin ini udah mencapai 1,5 miliar, mendekati 1,5 miliar. Tapi bukan tentang tradingnya, melainkan yang aku bahas ini adalah bagaimana kelompok anak remaja bisa mendapatkan popularitas, kekayaan, kejayaan dengan Bitcoin hasil curian dengan kerugian total itu senilai 230 juta dolar. Dan jika dikonversikan ke dalam rupiah per 1 juta dolarnya untuk sekarang ini kurang lebih di angka 14 sampai 15 miliar. Betul itu uang semua ya guys ya. Ini buat neraktir satu provinsi bakso juga kayaknya masih sisa itu. Nah, pertanyaannya dari kasus ini adalah bagaimana seseorang dengan aset Bitcoin 230 juta dolar itu bisa dicuri oleh sekumpulan anak remaja guys. Apakah mereka hacker dengan keterampilan coding yang sangat memukau gitu ya? Ternyata juga bukan. Ini jauh lebih sederhana dari apa yang bisa kita prediksikan gitu. Karena mereka para penipu ini melakukan sesuatu itu yang sangat cerdik. Mereka tuh memanfaatkan untuk meretas sifat dasarnya manusia. So, disclaimer dulu sebelumnya, perbuatan yang mereka lakukan ini bukan untuk contoh yang patut untuk ditiru ya. Sebelum kita mulai pembahasannya juga, kalau kalian suka dengan konten kayak gini, ini ada baiknya untuk kalian itu bisa like, subscribe, dan share ini ke teman kalian juga. Dan boleh juga DM hal yang menarik atau untuk sekedar diskusi mungkin di Instagram @barapamkas. Dan langsung aja kita mulai kasusnya guys. Oke, saat itu tanggal 19 Agustus 2024. Ini hari dimana sekelompok anak muda melakukan salah satu pencurian kripto terbesar yang pernah tercatat. Dia adalah Melon Lam yang berusia 20 tahun, Versetal yang berusia 18 tahun, dan Jendiel Serrano yang berusia 21 tahun guys. Beserta dua teman lainnya yaitu Danis Khan dan Sen. So, jadi anak-anak ini tuh menargetkan seorang kreditor Genesis yang nggak tahu bahwa akan kehilangan Bitcoin itu senilai 230 juta dolar. Yang mana ini tuh sangat mengejutkan ya guys ya. Semuanya itu dimulai dengan panggilan telepon ya. Kontak yang kayaknya kelihatan tuh nggak berbahaya karena dari dukungan Google. Ya selayaknya para penipu ya yang mau menipu lewat telepon pakai nomor palsu. So, Versetal yang juga dikenal sebagai Wiz ini meyakinkan korban bahwa akun pribadinya itu udah disusupi atau diretas. Karena rasa urgensi yang salah ini tuh ia memperoleh akses ke Gmail dan iCloud milik korban. Tempat ia mengumpulkan informasi keamanan penting akunnya. Dan gak lama kemudian panggilan lainnya tuh menyusul guys. Kali ini dari Jendiel Serrano alias Box ya, yang mengaku sebagai perwakilan dari bursa kripto yang digunakan oleh korban. Korban ini ditipu agar percaya bahwa akunnya ini sedang diserang. Di bawah tekanan dan korban itu terus diyakinkan bahwa harus bertindak cepat sebelum hal buruk yang lebih besar terjadi ya tentunya ya. Korban ini disuruh untuk menyetel ulang setelan autentikasi 2 faktor. Yang mana itu bisa memberikan pencuri akses yang mereka perlukan untuk mengontrol akun korban. Dan setelah mendapatkan aksesnya, korban ini diminta juga untuk menggunakan AnyDesk, yaitu sebuah perangkat lunak akses jarak jauh. Si korban ini nggak tahu karena dia kira ini cuma kayak langkah untuk mengamankan aset kriptonya. Tapi kenyataannya ini justru malah menjadi pukulan terakhir gitu. Yaitu saat korban tanpa sadar itu membagikan layarnya. Kunci pribadi wallet Bitcoin korban terekspos guys. Dan hanya dalam beberapa klik, aset kekayaan digital senilai 230 juta dolar ini ditransfer ke dompet kripto pencuri. Karena datanya ini sudah hilang, situasi otomatis menjadi semakin memburuk. Korban tuh awalnya juga nggak tahu kalau koin sebanyak itu dengan nominal tersebut itu udah hilang dari walletnya. Dalam sebuah video pribadi, anehnya tuh si anak-anak remaja ini itu merekam aksi live mereka guys, terhadap keberhasilan transfer 4064 Bitcoin senilai lebih dari 230 juta dolar pada saat itu. Selayaknya orang yang kejatuhan harta karun sebanyak itu ya, apalagi
ini tuh masih remaja, mereka itu sangat otomatis gembira saat menyaksikan jutaan Bitcoin mengalir ke dompet mereka. So sebenarnya gini ya, gimana mereka bisa melakukan pencurian sebanyak itu gitu? Maksudnya kayak gimana seorang dengan kekayaan sebesar itu bisa ditipu dengan sangat mudah? Dan anehnya ya, tadi mengapa mereka itu juga merekam layar saat sedang melakukan kejahatan besar-besaran kayak gini? Jadi bisa dibilang tuh dari dua pihak ini sebenarnya ada missing point-nya juga. Ini adalah pertanyaan yang mungkin itu nggak akan pernah terjawab ya. Satu hal yang jelas itu, uangnya itu sekarang sudah ada di tangan para pencuri. Dan setelah jutaan dolar ini ditransfer, para anak remaja ini paham bahwa sebenarnya tuh pekerjaannya tuh belum 100% selesai guys. So tepat 17 menit setelahnya, mereka segera mencuci uang tersebut. Dan untuk mempersulit pihak berwenang untuk melacak kripto yang dicuri, mereka ini membagi Bitcoin ini ke dalam jumlah yang lebih kecil dan mentransfer lagi ke dalam 15 bursa yang berbeda. Ini tuh sebenarnya udah jadi sebuah taktik umum ya yang bisa dikenal itu sebagai pill chain. Idenya adalah untuk memecah transaksi besar, nih transaksi besarnya, menjadi transaksi yang lebih kecil, sehingga ini tuh lebih sulit untuk dilacak guys. Jadi kayak Bitcoin ditukar dengan Litecoin, so Litecoin juga ditukar dengan ETH, ETH ditukar dengan koin-koin lainnya kayak gitu ya. Dan proses ini tuh agar terlihat normal, itu mereka lakukan dalam waktu beberapa hari. Dan dengan pertukaran yang terus-menerus antara mata uang ini dan bursa yang berbeda, sehingga semakin mengaburkan jejak si remaja pencuri ini. Ini udah menjadi uang yang bersih dan siap untuk dibelanjakan. Otomatis remaja-remaja ini udah gak bisa menahan diri guys. Bahkan sehari sebelum pencurian terjadi, mereka tuh udah merencanakan cara untuk menghabiskan uangnya. Mereka tuh saling kirim-kiriman gitu ya, kirim-kiriman tautan di Telegram tentang pakaian mewah mahal, kayak contoh LV, Givenchy, dan lain-lainnya ya. Ya meskipun sebagian mereka ini lebih memilih untuk bermain aman dan gak menonjolkan diri ya, karena menahan godaan untuk belanja guys. Tapi ada satu pria yang secara menonjol, yang secara ugal-ugalan, ini sangat menonjol dari yang lainnya. Dan sambut man of the story kita, yaitu kita sebut aja Melon aja ya. Oh, jadi Melon ini tinggal di LA guys. Dan saat dia udah dapat uang yang sudah dibagi-bagi ini, dia tuh nggak pikir panjang untuk langsung terjun ke kehidupan yang sangat-sangat mewah. Karena segala sesuatu yang dulu dia lihat dan dinikmati orang kaya kini berada dalam jangkauannya dan siap untuk direalisasikan, si Melon ini dengan segala nafsu untuk menghamburkan uangnya. Si Melon udah ngerasa kayak klub malam itu udah jadi bisa dibilang kayak rumah keduanya guys. Wow, itu orang ini tuh hampir tiap malam dia pergi ke klub, ngabisin banyak uang buat layanan VIP. Dan bisa dibilang juga tarifnya juga udah nggak ngotak guys. Dalam beberapa malam aja dia bisa menghabiskan $256.000, bahkan lebih dari $500.000 dalam beberapa malam. Oh, namanya ini tuh terpampang guys di layar besar yang ada di belakang DJ itu ya. Dan para DJ ini meneriakkan namanya, sehingga bisa dibilang itu memberikan perhatian kepada si Paduka Melon ini. So nggak perlu waktu lama, dia dengan cepat itu jadi populer. Jadi manusia populer ya, jadi favoritnya semua orang. Karena kapanpun dia ada itu semua orang bisa minum gratis guys. Buang uang tuh kayak udah jadi hal yang nggak aneh. Suatu hari dia bahkan pernah memberikan kepada seorang DJ itu sebotol besar champagne Golden Ace of Spades 6 liter yang harganya tuh kisaran 25.000 hingga 60.000 US dollar. Si Melon ini juga memberikan tip guys kepada si DJ ini $2.000 dan meminta semua botol yang belum dibuka ini untuk dikirim ke rumah si DJ ini guys. Gila, bener-bener ini orang udah gila sih sebenarnya. Si Melon ini ngerasain kayak belum cukup. Dia bahkan menambahkan lebih banyak kemewahan, pemborosan untuk mendapatkan perhatian yang jauh lebih besar. Dan gak cuma di kehidupan klub, dengan uang curiannya sebesar itu, dia itu juga sempat-sempatnya itu menyewa jet pribadi ke Miami. Di mana di sana dia ingin lebih meningkatkan pengeluaran ke tingkat yang baru. Di sana tuh dia menetap di rumah besar di tepi pantai, dan tentunya ya dengan uang yang dia miliki, ini bukan sembarang rumah, bukan rumah harga ecek-ecek ya. Ini tuh sebuah properti bernilai $10 juta dengan harga sewanya tuh $62.000. Rumahnya tuh lebih dari 8.500 meter persegi dan langit-langitnya tuh setinggi 25 kaki, 10 kamar tidur, kolam renangnya itu juga ada jacuzzinya. Gak cuma itu, di garasinya juga dipenuhi
dipenuhi mobil-mobil supercar, super mewah. Dalam beberapa sumber, si Melon ini juga beli Ferrari SF90 warna hitam, Lamborghini Urus warna putih, Lamborghini Ruvelto, Porsche 911 GT3 RS, Mercy G-Class, bahkan dia beli juga sempat-sempatnya dua, warna hitam satu dan abu-abu satu, Lamborghini Aventador SVG, bahkan di pintunya juga dikasih nama Melon guys. Sampai-sampai dia tuh juga beli Lamborghini Urus, warnanya pink, yang mana Lamborghini Urus pink ini dikasih ke mantannya. Ya walaupun akhir-akhirnya juga ditolak juga sama mantannya guys. Beda ya guys ya, kalau di Indo nih dikasih Pak Jero aja udah langsung nikahin aku mas. Melon ini juga mengikuti perkembangan zaman guys. Dia tuh selalu update fashion yang memukau dengan rancangan-rancangan desainer LV, Givenchy, dan pakaian-pakaian yang mewah lainnya ya. Salah satu pakaian dia yang paling mahal yang dia beli itu adalah Moncler Maya 70 by Palm Angels jacket yang harganya itu di kisaran $15.000. Tapi setelah semua ini dia buang-buang waktu untuk klub, mobil, terus si Melon ini akhirnya memutuskan guys untuk menginvestasikan uangnya pada barang-barang yang lebih mempunyai kestabilan nilai. Terus si Melon ini juga mulai beli kayak semacam aksesoris gitu, kayak gelang rantai. Dan ini bukan gelang rantai sembarangan, ini gelang rantai Kuba yang dipenuhi berlian. Nggak cuma itu, dia juga beli jam RM Richard Mille yang dilapisi berlian juga, dan cincin-cincin berlian lainnya. Bahkan ya di suatu video diperlihatkan juga 1 RM aja dia tuh nggak cukup. Jadi dia langsung belinya 2 dan langsung dipakai 2 tuh di tangannya tuh. Mantap kan tuh. Bahkan juga sampai kacamata si Melon ini juga berlapis berlian. Melon si jutawan dadakan ini yang bukan cuma terobsesi sama dirinya aja guys. Dia juga sempat-sempatnya nih beli 5 tas Birkin dan dia berikan kepada gadis-gadis klub secara acak. Udah gila nih orang. Dan salah satu yang beruntung itu adalah model cantik bernama Olivia Allen. Dan ada wanita lainnya itu bintang TikTok itu namanya Sky B. Tapi Sky B ini justru di TikToknya tuh dalam satu unggahan videonya dia malah bilang bahwa dia tuh nggak suka sama tas yang dikasih sama Melon. Sementara si Melon ini sibuk membuat namanya semakin dikenal dalam memamerkan kekayaan guys di setiap kesempatan, otomatis nih ya pengeluarannya juga semakin besar. Ditambah keinginannya nih untuk diperhatikan, ini memudahkan justru ya untuk pihak berwenang dan pakar blockchain. Ini untuk melacaknya guys. Nah serunya tuh di sini nih, para penyidik termasuk tokoh terkemuka seperti Zach SBT itu diam-diam tuh sebenarnya lagi mengamati dengan cermat ya aliran dana yang dicuri tersebut. So Zach ini menelusuri setiap pergerakan yang si Melon lakukan untuk membeli mobil dan barang-barang mewah lainnya guys. Otomatis semakin banyak uang yang dihabiskan, maka semakin jelas juga bahwa kekayaan barunya ini ada hubungannya dengan pencurian tersebut. Dan sesuai prediksi netizen ya, yang dimana Melon mengira dia ini udah nggak bisa disentuh, bahkan kayak nggak bisa dilacak. Nggak lama kemudian tuh akhirnya temboknya ini udah mulai menutup. Bam. Melon mengira guys, dia ini nggak bisa disentuh lagi. Tapi sebenarnya itu di balik layar, sebenarnya penegak hukum dan pakar itu sudah menghubungkan titik-titik tersebut guys, melalui pembelanjaan yang udah mencolok. Penyelidik ini melacak transaksi besar yang terkait dengan Bitcoin yang dia curi ini ya, menggunakan analis blockchain, yang mana untuk memetakan pergerakan dananya. Dan di sisi lain nih, temannya ini yang tadi namanya si Box dan si Wiz ini juga tergelincir guys selama pencurian dana. Kan dalam beberapa kesempatan mereka juga secara nggak sengaja itu mengaitkan dana pencurian tersebut dengan aset pribadinya. Contohnya si Wiz ini ya, gobloknya nih ya, itu membocorkan nama lengkapnya pas waktu dia merekam layar atau pas waktu dia live. Sementara si temannya lagi yang si namanya Box itu, dia pakai kembali nih alamat penyetorannya sehingga memudahkan pelacakan dana tersebut kembali ke alamat awalnya guys. Dan kesalahan-kesalahan kayak gini tuh dikombinasikan dengan rekaman percakapan dan jejak digital yang mana itu bisa memberikan gambaran yang jelas tentang aktivitas jahat para remaja ini. Dan finalnya pada pertengahan September tahun 2024 kemarin, FBI dan pihak berwenang lainnya itu juga udah mengumpulkan cukup bukti untuk mengambil tindakan. Dan boomnya lagi, pada tanggal 19 September, agen federal itu juga udah menggerebek rumah Melon di Miami, di mana dia ditangkap dalam keadaan dikelilingi oleh semua kemewahan yang udah dia miliki. Dan berakhir dibawa dengan tangan diborgol. Pihak berwenang juga berhasil membekukan lebih dari 9 juta dolar dana curian, dan 500.000 dolar diantaranya itu sudah dikembalikan kepada si korban. Gila ya, cuma 500.000 dolar yang dikembalikan.
Tapi sebagian besar uang yang dicuci itu masih tersimpan dalam dompet mata uang kriptonya. Dan pada saat video ini dibuat, 21 juta dolar yang ditautkan dengan box tadi, di namanya box tadi itu masih tersimpan di satu dompet. Sementara temennya lagi yang Versetal atau Wiz ini memiliki sekitar 39 juta dolar yang terikat di akunnya. Selain itu, dana Melon sebesar 4 juta dolar yang ada di dompet digitalnya itu juga masih ada gitu. Jadi dia masih punya 4 juta dolar di walletnya. Kayak misal mobil, terus jam RM dan hal-hal mencolok lainnya. Misal aja nih ya, kayak ada penjahat itu beli barang-barang dengan uang curian, terus ditangkap. Nah, jadi gini guys, biasanya pemerintah itu bakal turun tangan dan menyita aset tersebut melalui proses penyitaan aset. Hal ini tuh memungkinkan penegak hukum untuk mengambil kendali atas apapun yang dibeli gitu loh, dengan dana yang diperoleh secara ilegal biasanya. Dan biasanya juga aset-aset yang disita ini biasanya tuh dilelang guys. Di Indonesia juga ada beberapa kasus kayak gini yang sebelum-sebelumnya viral juga banyak ya. Dan dalam beberapa kasus juga nih ya, barang-barang itu juga dikembalikan ke orang yang sama saat pertama kali barang ini dijual. Dan orangnya itu bisa membeli lagi dengan harga barang ini lebih rendah nilainya, maksudnya lebih murah daripada harga jual awalnya. Dan uang yang terkumpul dari lelang ini itu digunakan untuk beberapa hal. Bagian darinya itu bakal digunakan untuk memberikan kompensasi kepada korban. Nah, sementara sebagian lainnya itu biasanya digunakan untuk menutupi biaya lelang, penyidikan, dan proses hukum lainnya guys. Terus klubnya gimana nih? Jadi nggak mau tanggung jawab untuk mengembalikan dana. Misalnya kayak sama halnya kayak sewa pesawat jet pribadinya tadi ya. Di sisi lain tuh karena dana itu sudah melebur ke dalam nilai yang dikonversikan jadi operasional. Jadi udah jadi nilai operasional gitu ya. Jadi ada beberapa pihak yang nggak bisa mengembalikan nilai tersebut karena uangnya memang sudah kepakai buat operasional. BTW koreksi ya, kalau misalkan ada salah ya, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Kasus ini tuh bukan aja tentang perampokan besar atau gaya hidup mewah yang dinikmati Melon untuk sesaat. Ini tuh bisa jadi pelajaran ya tentang keserakahan dan betapa cepatnya segala sesuatu tuh hancur. Terlepas dari uang yang dihabiskan, jalan-jalan malam, kehidupan yang dibangun di atas dana pencurian, itu sebenarnya tinggal menunggu waktu aja buat untuk terhembus guys. Pada akhirnya pencurian ini tuh menunjukkan pada kita ya bahwa nggak peduli seberapa pintar kejahatan yang dilakukan, hukum itu bakal selalu mengejar guys. Ibaratkan bangkai itu sebusuk-busuknya bakal kecium guys. Dan harga yang harus mereka bayar itu justru lebih besar daripada kemewahan yang sebenarnya mereka sudah nikmati. So mungkin ini adalah kasus terbesar pencurian kripto ya, dengan nominal 230 juta dolar ya. Dan ya seperti biasa, kalau kalian punya opini terkait dengan kasus ini, kalian bisa drop dan kita diskusi di kolom komentar. So terima kasih buat yang sudah menonton video ini sampai akhir, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya yang mungkin bisa memberikan suatu insight baru dan wawasan baru soal dunia guys. Kembali lagi ya, aku mengingatkan, ambil baiknya aja, buang buruknya. Dan sekali lagi, kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian juga. Saya Bara Pamungkas, sampai jumpa di video selanjutnya guys.